Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar apa saja sistem pencernaan pada hewan. Sama halnya seperti hewan, manusia juga memiliki sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia yang pertama, rongga mulut. Di mulut itu terdapat gigi, lidah, dan air liur. Proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut dibagi menjadi dua, secara mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis, makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah agar terkunyah semuanya. Sedangkan secara kimiawi, makanan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Setelah makanan diproses dan dikunyah di dalam mulut, makanan tersebut akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Makanan selanjutnya masuk ke lambung. Di lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung. Getah lambung mengandung air, asam lambung, dan beberapa enzim yaitu renin, pepsin, dan lipase. Setelah makanan dicerna di lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang berperan dihasilkan oleh pankreas. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kandung empedu. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga air akan diserap kembali oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Dan selanjutnya feses tersebut akan dibuang melalui anus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui iklan. Iklan dapat ditemukan dalam media cetak seperti majalah atau koran, dan dalam media elektronik seperti televisi atau radio, ataupun ditemui dalam bentuk media luar ruang seperti baliho atau banner. Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Iklan dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian masyarakat. Iklan bertujuan untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan dari pembuat iklan.
Fungsi iklan. Iklan memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, iklan komersil berfungsi untuk memperkenalkan suatu produk dan menarik perhatian masyarakat agar mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Produk dapat berupa barang atau jasa. Yang kedua, memberi informasi kepada masyarakat, misalnya pengumuman program pemerintah. Bahasa iklan. Agar dapat menarik perhatian masyarakat, iklan memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Pertama, pilihan kata singkat, padat, dan jelas. Kedua, bahasa mudah dimengerti. Dan yang ketiga, menarik.